Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al zil jalali wal azamati wal jamal lahul asma'ul husna was sifatil ulya wal majdi wal kamal wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jemaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan tentang tauhid ya. Dan kemarin sudah kita selesai ya pembahasan tentang wajibuna nahwas sahabah, kewajiban kita terhadap para sahabat. Itu udah selesai. Ya. Masuk sekarang di pembahasan tentang mukhtasar fiqhul asma'il husna. Ringkasan fikih al-asma al-husna. Ya, mukhtasar ringkasan dari fikhu al-asma'il husna tentang memahami nama-nama Allah Ta'ala yang husna, yang indah. Karena ya kita tahu bahwa al-fiqh ya pada nama-nama Allah Ta'ala yang husna, pembahasan ini adalah pembahasan yang mulia dari ilmu yang dibahas. Bahkan disebutkan oleh para ulama al-fiqhul akbar. Dan ini adalah pondasi yang agama dibangun di atasnya. Makanya di dalam Al-Quran banyak ya dalil-dalil, ayat-ayat yang berkenaan dengan penyebutan tentang nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, banyak banget. Bahkan kalau antum buka surat yang pertama, yaitu surat apa? Al-Fatihah, dimulai dengan apa? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah ya masuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di sini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin hafizahumullah, beliau menulis buku yang beliau namakan dengan Fiqhul Asma'il Husna. Beliau menjelaskan ya. Beliau menjelaskan, kemudian setelah selesai, dan beliau banyak mengambil ya kata beliau pembahasan ini dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibnul Qayyim ya muridnya rahimahullah, dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu gurunya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ya. Jadi beliau ya banyak ambil dari tiga ulama tadi. Kemudian ada permintaan ya yang datang kepada beliau untuk meringkasnya. Jadi aslinya tebal ya segini, diringkas lagi jadi ringkasan. Ya jadi ringkasan. Maka beliau pun akhirnya meringkas, menjelaskan dengan ringkas, kemudian beliau mencukupkan dengan menyebutkan dalil ya, setiap nama Allah Ta'ala menyebutkan satu atau dua dalil ya, dan beliau menyebutkan tentang syarah atau makna dari nama-nama Allah Ta'ala. Nah ini yang akan kita bahas insyaallah Ta'ala di pertemuan malam ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu. Allah. Ya. Allahu ini adalah ismun azimun min asma'illahil husna. Nama ya Allahu ini nama yang agung di antara nama-nama Allah Ta'ala yang husna, yang indah. Bahkan
Ya, nama-nama Allah Ta'ala yang husna, yang paling banyak ya disebutkan di dalam Al-Quran, ya ini, ya Allah, Allahu. Maka di dalam Al-Quran kata beliau, ya disebutkan ada ya lebih dari 2.200 kali penyebutan kata apa? Nama Allahu. Ya, dan ini ya banyak banget. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat ya kadang dimulai dengan Allah. Coba sekarang ana mau minta sama antum. Sebutkan ayat yang pertamanya itu disebut dengan nama Asmaul Husna ini, yaitu Allahu. Nah, ayat kursi. Nah, yang lain? Nah, surat An-Nur. Terus apa lagi? Hah? Apa sebut ayatnya? Nah, Allahu Samad. Ya. Apa lagi? Hah? Bukan. Ya. Awal ayatnya. Mau sambungan ya. Nah. Apa lagi? Ya nanti antum pulang kemudian antum baca Al-Qur'an ya. Itu Allah Subhanahu wa taala membuka ayat dengan lafzul jalalah dengan nama Allah. Allahu itu ada 33 ya, 33 ayat. Dan para ulama ya menyebutkan bahwa Allahu ini adalah Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Allazi iza du'iya bihi ajab, yang mana apabila Allah diminta ya dengan nama itu Allah akan mengabulkan. Wa iza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah diminta dengan nama itu Allah akan memberi. Maka ini ya nama ini khosais, ada kekhususan dan kelebihan yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya di antara keistimewaannya bahwa Allahu nama ini adalah li jami'i asma'illahil husna, untuk semua nama-nama Allah taala yang husna. Jadi Allah lafzul jalalah ini ya adalah pokok untuk semua nama-nama Allah Ta'ala yang husna. Sairul asma, semua nama-nama Allah Ta'ala itu diidhofahkan kepada Allahu. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala nama-nama yang husna, dan fad'uhu biha, dan berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Maka ini yang melazimkan semua makna al-asma'il husna yang menunjukkan ya secara global. Dan nama-nama Allah Ta'ala yang husna ini sebagai tafsil, perinci dan penjelasan terhadap apa li sifatil ilahiyah, terhadap sifat-sifat ilahiyah ketuhanan. Allati hiya sifatul jalal. Itu sifat ketuhanan itu adalah sifat-sifat yang jalal. Wal kamal wal azamah. Sifat berupa pengagungan, kebesaran, kesempurnaan, wal azamah, dan kebesaran dan pengagungan hanya untuk Allah Ta'ala. Dan nama ini ya kembali semua ya dari nama-nama Allah Ta'ala ini akan kembali ke sini. Ya. Kemudian ya makna dari Allahu ya di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Allahu itu artinya adalah zul uluhiyah wal ubudiyah
ala khalqihi ajma'in. Ini intinya. Jadi kata Allahu, nama Allah itu zul uluhiyah, yang memiliki uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ya, satu-satunya yang harus disembah dengan benar. Zul uluhiyah wal ubudiyah, dan penghambaan, ya, ala khalqihi ajma'in, atas makhluk semuanya, atas semua makhluknya. Jadi kalau antum ditanya Allahu itu nama Allah. Nah, min asma'il husna. Artinya apa? Zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah memiliki al-uluhiyah wal ubudiyah atas seluruh makhluknya. Artinya Allah yang paling benar dan satu-satunya yang harus disembah dengan benar. Ya, artinya Allah memiliki awsaful jalal. Allah memiliki sifat-sifat yang agung, yang sempurna, ya, yang dimana dengan itulah sebab Allah Subhanahu wa ta'ala disembah dan dikhususkan hanya satu untuk Allah ta'ala, tidak untuk yang lain. Nah ini ya, jadi tugas antum nanti pulang ke rumah nyari apa? Nah, kata Allahu ada berapa tadi? 33 yang diawali antum cari. Ya. Kemudian yang kedua, di antara asmaul husna adalah ar-rabbu. Kalau tadi Allahu, sekarang yang kedua adalah ar-rabbu. Ya. Dan ini adalah ismun azimun lillahi jalla wa ala. Kata ar-rabbu ini adalah nama yang agung bagi Allah jalla wa ala. Dan ini ya berulang penyebutannya di dalam Al-Qur'an di banyak tempat. Ya, bahkan kata beliau lebih dari 500 kali penyebutannya. Coba anda tanya, di antaranya apa? Ya, Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Ya. Kemudian itu dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 162, qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Apa itu makna Rabb? Makna Rabb itu adalah surrububiyah. Allah memiliki apa? Rububiyah. Ala khalqihi ajma'in, atas seluruh makhluknya. Dalam hal apa? Khalqan, penciptaan. Satu-satunya yang mencipta Allah Ta'ala. Wa mulkan, dan kepemilikan, ya, wa tasarrufan, dan Allah berkehendak melakukan apa yang Allah kehendaki, wa tadbiran, dan juga yang mengatur alam semesta ini. Dan ini diantara nama-nama yang menunjukkan atas makna yang tidak hanya satu. Makanya kata beliau, kalau nama ini disendirikan, ya, maka ini ya menunjukkan tentang semua dari nama-nama Allah Ta'ala yang husna, yang indah, dan sifat-sifatnya yang tinggi. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau, inna rabba, kata Rabb, kata beliau, artinya huwal qadir, yang maha mampu. Yang maha mampu. Kalau nggak mampu nggak disebut dengan apa? Rabb. Manusia qadir nggak? Mampu nggak? Nah, mampunya apa? Ya, terbatas. Tapi Allah maha mampu, al-qadir, al-khaliq. Allah ar-Rabb itu adalah al-khaliq, sang pencipta, yang menciptakan. Manusia itu nggak ada yang menciptakan. Manusia cuman apa? Merubah satu bentuk ke bentuk yang lain.
orang bikin apa namanya, batu, ya. Batu itu yang merah awalnya dari apa? Tanah kemudian jadi batu, cuman merubah, bukan menciptakan. Ya. Kemudian al-bari yang mengadakan, yang tadinya nggak ada jadi ada. Al-musawwir, dan yang apa, yang membentuk rupa, Allah Ta'ala. Ya, al-hayy yang maha hidup, al-qayyum. Al-qayyum itu yang memelihara. Makanya dalam pembahasan kita tentang hadis yang jami' ya, tentang masalah apa? Masalah akidah itu, diantaranya adalah doa Nabi tatkala tahajud, iftitahnya baca apa? Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allah itu al-qayyum, al-alim yang maha tahu, ya, as-sami' yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat, al-muhsin, al-mun'im, al-jawad, al-mu'ti, al-mani', ad-dar, al-nafi', al-muqaddim, al-muakhir, allazi yudil may yasha wa yahdi may yasha. Allah itu yang menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Allah ya menjadikan bahagia siapa yang Allah kehendaki, dan Allah jadikan sengsara siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'izzu may yasha wa yuzillu may yasha. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ila ghairi zalik min ma'ani rububiyyatih allati lahu minha ma yastahiquhu minal asma'il husna. Ya, selain daripada itu tadi yang makna-makna rububiyah yang Allah berhak dari nama-nama yang indah tadi. Jadi ar-rabb tadi artinya apa? Zur rububiyah. Allah memiliki rububiyah atas seluruh makhluknya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dan keempat adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau tadi yang pertama Allahu, yang kedua adalah Ar-Rabbu, yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama ini ya adalah ismani jadilan, nama yang begitu agung, kedua nama yang sangat agung, yang banyak ya terdapat di dalam Al-Qur'anil Karim. Bahkan Allah memulai Ummul Quran Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan ini. Ya, kemudian Allah jadikan ya tanda sebagai apa yang Allah turunkan berupa minal huda wal bayan, dari petunjuk dan penjelasan. Ya, bahkan ya Nabi Sulaiman tatkala mengirim surat itu ya diawali dengan wa innahu bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan itu. Dan Jibril pun ya tatkala turun kepada Nabi untuk memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di setiap surat itu selalu meletakkan bismillahirrahmanirrahim. Maka kedua nama ini ya menunjukkan tentang apa? Tentang subutir rahmah, tentang ketetapan rahmah, bahwa rahmah itu sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Ar-Rahman yaitu rahmat Allah Ta'ala, rahmah sifat bagi Allah. Ar-Rahim berarti Allah itu ya memiliki kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya, maka dua nama ini yang menunjukkan tentang sempurnanya rahmat yang merupakan itu sifat Allah Ta'ala. Ya, sifat Allah Ta'ala dan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Maka semua yang ada di alam yang tinggi, malaikat-malaikat, di alam yang bawah, manusia dan yang lain,
tatkala mendapatkan manfaat dan apa yang membuat mereka senang, kebaikan, maka ini adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, yang menakutkan, bahaya, maka itu juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk Allah berikan hikmah kepada mereka. La ya'ti bil hasanati illahu, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah taala, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali siapa? Allah taala. Makanya disebut dengan wa huwa arhamur rahimin. Ar-Rahman, makanya Ar-Rahman rahmat Allah itu luas untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahim itu rahmat Allah yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Makanya Allah katakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi Ar-Rahim itu dikhususkan bagi Allah untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Adapun Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya. Bahwa Allah masih menurunkan hujan. Gak ada hujannya dipilih-pilih nih bangkir, enggak ada. Semua, dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Kemudian yang kelima dan yang keenam, Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau yang pertama tadi Allahu, kemudian yang kedua Ar-Rabbu, yang ketiga dan keempat tadi apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kelima dan keenam Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan dua nama ini ada di dalam Al-Quran muqtarinain, bergandengan pada 3 tempat ayat Al-Quran. Yang pertama surat apa? Ayat Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Kemudian yang kedua di awal surat Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bergandengan. Kemudian yang ketiga dalam surah Toha ayat 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Al-Hayy Al-Qayyum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Hayy, nama Allah taala Al-Hayy ini, Al-Hayyu artinya di sini isbat, ada ketetapan Al-Hayah. Ketetapan Al-Hayah, kehidupan merupakan sifat bagi Allah taala. Dengan kehidupan yang kamilah, kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan tidak ada enggak, dan wala yalhiqu hazawal wa fana, dan tidak ada fana setelahnya. Artinya kehidupan yang sempurna, tidak ada kekurangan dan aib, enggak ada. Manusia hidup, tapi manusia ada yang waktunya dia belum ada namanya. Antum umurnya berapa? 44 ya. 50 tahun yang lalu udah ada belum Sarnit? Enggak ada. Belum ada, akhirnya jadi ada, kemudian enggak ada lagi. Pasti itu manusia. Kita semuanya gitu. Sebelum lahir enggak ada nama. Lahir dari enggak ada, kemudian jadi enggak ada. Hidupnya tidak sempurna, tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kemudian Al-Qayyum, ini ketetapan bagi pemeliharaan yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu qaiman bi nafsihi muqiman li khalqihi. Allah itu tegak dengan sendirinya dan mengurusi makhluknya. Allah itu enggak butuh kepada makhluk, tapi yang butuh siapa? Makhluk. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, Allahu huwal ghani. Wahai sekalian manusia, kalian ini butuh, fakir kepada Allah taala, dan Allah maha
kaya. Allah nggak butuh kepada kalian. Tapi manusia yang butuh kepada Allah Ta'ala. Dan dua nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, ini mencakup lima'ani al-asma'il husna, mencakup makna-makna dari nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Artinya semua sifat-sifat Al-Bari, sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, maka sifat, ya, sifat Allah itu ada dua. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Ini sedikit ya supaya antum dapat maklumat saja. Sifat zatiyah itu sifat yang terus melekat kepada Allah Ta'ala. Adapun sifat fi'liyah, ya, Allah melakukannya. Contoh ya, zatiyah itu kasama, pendengaran, penglihatan, tangan, ilmu. Ini kembali kepada Al-Hayy. Adapun sifat fi'liyah berupa perbuatan Allah Ta'ala seperti apa? Kal khalq, menciptakan, wa rizq, memberikan rizki, wal in'am, memberikan nikmat, wal ihya, menghidupkan dan mematikan. Dan ini kembali kepada Al-Qayyum. Sehingga ahlul ilm, para ulama menyebutkan bahwa keduanya ini adalah Ismullahil A'zam, nama Allah Ta'ala yang agung. Allazi iza du'iya bihi ajab, yang apabila seorang hamba, ya, apabila Allah diminta dengan nama tadi, Allah akan mengabulkan. Wa iza su'ila bihi a'ta, dan apabila diminta dengan nama Allah Ta'ala, Allah akan memberi. Jadi tadi ada berapa? Ada berapa? Nah, apa aja tadi? Naam. Nah, coba satu-satu antum, jangan bareng-bareng. Nah, antum, fadhal. Nah, mumtaz. Fadhal. Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, antum. Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu tadi yang pertama apa itu artinya tadi? Na'am, zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah memiliki uluhiyah dan ubudiyah kepada seluruh makhluknya. Ya, kemudian Ar-Rabb, apa tadi artinya? Hah? Dzur rububiyah ala khalqihi ajma'in. Allah memiliki rububiyah atas seluruh makhluknya dalam hal penciptaan dan seterusnya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, apa itu artinya? Naam, naam. Baik. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum tidak membutuhkan sesuatu. Nah, ya tepat lah. Baik. Nah, itu ya. Jadi ada berapa tadi? Ada. Nah, ya anak harapkan dihafal. Dan ini nanti akan kita tanyakan di bulan depan. Ya, nah, ya, dengan harapan nanti setiap yang kita bacakan dari penjelasan beliau itu kita hafal. Karena ada ya keutamaan orang yang menghafal nama-nama Allah Ta'ala yang husna. 6 lama-lama berapa? Banyak. Bahkan di sini ya beliau menyebutkan sekitar 100 lebih. Nah, ya 100 lebih, enggak apa, 6 terus sambil maknanya tadi ya kita jelaskan secara global. Kalau tidak antum intinya seperti itu. Ya. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.